Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Gimana kabarnya nih adik-adik? Kita udah masuk di akhir bulan September nih. Udah berapa bulan kita belajar online. Ya, semoga kalian betah dan tentunya tidak mengurangi barokah kita dalam belajar ya. Teman-teman semua, kita kali ini akan membahas macam terakhir dari tauhid. Kita mengulang sedikit tentang pelajaran sebelumnya, bahwasanya tauhid itu ifradullahi ta'ala birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid itu ifradullah, mengesahkan Allah, birububiyah, dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Kemarin kita sudah membahas bahwasanya tauhid rububiyah itu ifradullah atau tauhidullah bi af'alillahi ta'ala, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, bahwasanya Allah itu yang mengatur segalanya, bahwa Allah itu Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah, yaitu dengan kita melihat apa yang telah Allah lakukan, seperti menciptakan bumi, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Kemudian ifradullahi ta'ala birububiyatihi wa uluhiyatihi. Wa uluhiyah, tauhid uluhiyah, dan dengan tauhid uluhiyah. Kita kemarin sudah membahas mengenai tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya dia adalah tauhidullahi biaf'alil ibadi, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hambanya, perbuatan-perbuatan manusia. Nah, kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, dengan tauhid rububiyah kita meyakini bahwasanya Allah itu yang mencipta dengan melihat apa yang telah Allah lakukan. Maka tauhid uluhiyah itu ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah itu yang menciptakan, berarti kita beribadah. Nah, tauhid uluhiyahnya tuh di sini. Kita beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu bahkan rasa takut, atau mungkin rasa cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah itu lebih kepada ibadah, yang mana ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas mengenai yang ketiga, yakni tauhidullahi birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu apa sih? Nah, kita lihat di buku Tauhidul Asma'i was Sifati huwa al-imanu bikulli ma warada fil Qur'anil Karimi wal ahaditsi shahihati min sifatillah. Tauhid asma wa sifat itu adalah mengimani sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kita kadang melihat atau membaca di Al-Quran seperti kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah itu menyebutkan namanya, bahwasanya dia itu Ar-Rahman, dia itu Ar-Rahim. Maka tidak masalah ketika kita menyebut Allah itu dengan Ar-Rahman atau Ar-Rahim, karena itu nama yang Allah sendiri kasih untuk dirinya. Nah, disitulah kita menetapkan nama Allah itu sesuai dengan apa yang dia sebut sendiri, baik itu ada di Quran atau yang mungkin disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian seperti contoh lain, misalnya di Quran itu disebutkan biyadillah, di tangan Allah. Allah menyebutkan bahwasanya dia itu punya tangan. Lantas
kita juga harus mensifati bahwasanya Allah itu punya tangan. Nah, tangannya Allah itu gimana? Nah, itu tidak usah digambarkan. Tentu tangannya pencipta dengan tangannya kita yang makhluknya itu pasti beda. Seperti Allah itu maha mengetahui, berarti Allah itu punya ilmu. Nah, manusia itu juga punya ilmu. Tapi apakah ilmu manusia dan ilmu Allah sebagai pencipta itu sama? Tentu beda. Nah, yang harus kita tahu bahwasanya nama dan sifat-sifat Allah itu menunjukkan suatu kesempurnaan. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Contoh saja tadi ilmu. Manusia itu punya ilmu. Kita bahkan bisa menyebut seorang guru itu orang yang berilmu. Tapi apakah dia ilmunya sempurna? Tentu tidak. Pasti ada sisi lain atau ilmu lain yang seorang guru itu tidak mengerti. Tapi Allah beda. Beliau mengetahui, dia mengetahui segalanya. Allah itu mengetahui segalanya. Nah, tentu ya, apa yang ada di makhluk dengan apa yang di pencipta itu beda. Yang ada di pencipta tentu yang paling sempurna dan tentunya lebih sempurna daripada apa yang ada di makhluk. Nah, kalau mau melihat atau lebih tahu banyak mengenai nama-nama Allah, kalian bisa lihat itu ada di Quran. Biasanya di halaman-halaman awal itu ada Asmaul Husna. Nah, itulah nama-nama Allah yang baik. Ketika kita berdoa, ya coba diawali dengan nama-nama Allah. Zikirnya dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna itu tadi. Nah, ya intinya dari sini ialah tauhid asma wa sifat itu kita menetapkan nama Allah sesuai apa yang ada di Quran dan di Sunnah. Ketika Quran bilang Allah itu Al-Alim, Al-Hakim, maka itulah nama-nama Allah. Ketika Quran itu menyebut bahwasanya Allah itu bersemayam di ars, di langit, maka ya kita mengimani itu. Kita meyakini bahwasanya Allah bersemayam di ars. Udah, itu aja. Dan kita harus meyakini bahwasanya sifat dan nama-nama Allah itu adalah sifat yang utama, sifat yang tinggi, sifat yang sempurna. Tentu sifat antara Allah dengan kita, makhluknya, itu berbeda. Bedanya sangat jauh. Allah punya ilmu, kita punya ilmu, tapi ilmu Allah itu lebih luas dan lebih mencakup segalanya daripada ilmu kita. Mungkin itu saja. Alhamdulillah ya, kita udah menyelesaikan nih buku Akidah kelas 3, ya ini mengenai tentang macam-macam tauhid. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.